Ini adalah kisah tentang kemarahan yang berubah menjadi kebijaksanaan, tentang kekuatan yang bertransformasi menjadi keadilan, dan tentang seorang lelaki yang namanya kini dikenang sebagai salah satu pemimpin paling agung dalam sejarah Islam. Inilah perjalanan Umar bin Khattab, sang singa padang pasir. Umar lahir sekitar 13 tahun setelah tahun gajah, dari keluarga yang dihormati. Ayahnya, Khattab bin Nufail, adalah seorang pedagang yang keras dan tegas, sementara ibunya, Hantamah binti Hashim, berasal dari keturunan bangsawan Quraisy. Sejak kecil, Umar dibesarkan dalam lingkungan yang keras. Ayahnya mendidiknya dengan disiplin ketat, membuatnya tumbuh menjadi anak yang kuat, pemberani, dan tidak mudah menyerah. Sejak remaja, Umar sudah menunjukkan bakat kepemimpinan dan keberaniannya. Ia pandai menunggang kuda, mahir dalam berpedang, dan sangat disegani di kalangan pemuda Quraisy. Sebagai seorang remaja, Umar terkenal dengan posturnya yang tinggi, gagah, dan suaranya yang menggelegar. Wajahnya selalu serius, sorot matanya tajam, dan bila ia berbicara, orang-orang mendengarkan. Ia juga dikenal sebagai ahli gulat dan seorang pendekar pedang yang disegani. Namun, ada satu hal yang membuat Umar begitu dihormati, kejujurannya. Meskipun keras dan terkadang kasar, ia tidak pernah berdusta. Ia membenci kebohongan dan pengkhianatan. Itulah yang membuatnya memiliki banyak pengikut di kalangan kaum Quraisy. Selain itu, ia juga pandai dalam perdagangan. Dalam waktu singkat, ia menjadi seorang saudagar sukses, sering bepergian ke Syam dan Yaman untuk berdagang. Ketajaman pikirannya dalam bisnis semakin menambah wibawanya di mata orang-orang Quraisy. Pada saat itu, Islam masih dianggap sebagai ancaman bagi Quraisy. Rasulullah dan para pengikutnya mengalami berbagai siksaan dan tekanan. Umar adalah salah satu orang yang paling keras menentang Islam. Baginya, Muhammad adalah penyebab perpecahan di antara suku-suku Quraisy, dan satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini adalah dengan membunuh Muhammad. Suatu hari, Umar berjalan dengan langkah cepat, dadanya penuh amarah. Pedangnya terhunus di pinggangnya, siap untuk menebas siapa saja yang menghalangi jalannya. Di tengah jalan, ia bertemu dengan Nuaim bin Abdullah, seorang sahabat Rasulullah yang saat itu sudah masuk Islam, namun menyembunyikan keimanannya. Nuaim melihat wajah Umar yang penuh amarah dan bertanya, "Hendak kemana engkau, wahai Umar?" Umar menjawab dengan suara lantang, "Aku akan membunuh Muhammad. Ia telah merusak agama kita, menghina para dewa kita, dan memecah belah Quraisy. Hari ini aku akan mengakhiri semua itu." Nuaim terkejut, namun ia tetap tenang. Ia tahu betapa keras kepala dan kuatnya Umar. Dengan cepat, ia berpikir bagaimana caranya mengalihkan perhatian Umar. "Wahai Umar," kata Nuaim dengan nada hati-hati, "apakah engkau yakin ingin membunuh Muhammad? Padahal, keluargamu sendiri telah mengikuti ajarannya." Umar mengerutkan keningnya. "Apa maksudmu?" "Saudara perempuanmu, Fatimah, dan suaminya, Sa'id bin Zaid, mereka telah masuk Islam." Mata Umar membelalak. Tiba-tiba, amarahnya beralih. Tanpa berkata apa-apa, ia segera berbalik arah dan berjalan cepat menuju rumah saudara perempuannya. Setibanya di depan rumah Fatimah, Umar mendengar suara lantunan ayat-ayat yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Suara itu begitu indah, namun juga penuh dengan ketegasan. Tanpa ragu, Umar menggedor pintu dengan keras. "Fatimah, buka pintu," teriaknya.
Di dalam rumah, Fatimah dan suaminya, Sa'id bin Zaid, tengah belajar Al-Quran bersama seorang sahabat bernama Habab bin Al-Arad. Mereka membaca lembaran yang berisi wahyu Allah. Mereka tersentak mendengar suara Umar yang penuh amarah. Habab segera bersembunyi di salah satu sudut rumah, sementara Fatimah dengan cepat menyembunyikan lembaran Al-Quran itu. Saat pintu dibuka, Umar langsung menatap tajam ke arah Fatimah dan Said. "Benarkah kabar yang kudengar? Kalian telah mengikuti Muhammad?" Said mencoba berbicara, tetapi sebelum ia sempat menjelaskan, Umar sudah menghantamnya dengan pukulan keras hingga terjatuh. Fatimah berusaha melindungi suaminya, tetapi Umar justru menamparnya dengan keras. Wajah Fatimah berdarah, namun ia tetap berdiri tegak, matanya penuh keberanian. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Ya, wahai Umar, kami telah masuk Islam. Lakukanlah sesukamu. Kami tidak akan meninggalkan agama Allah." Umar terdiam. Ia melihat darah yang mengalir dari wajah saudara perempuannya, namun Fatimah tidak menunjukkan ketakutan. Sebaliknya, ada ketenangan dan keberanian dalam sorot matanya. Hati Umar mulai ragu. Matanya kemudian tertuju pada gulungan lembaran yang tadi disembunyikan Fatimah. "Apa itu?" tanyanya. Fatimah segera mengambilnya dan berkata, "Engkau adalah orang yang najis, Umar. Kau tidak bisa menyentuh ini kecuali kau dalam keadaan suci." Mendengar itu, Umar pun membasuh dirinya terlebih dahulu. Setelah itu, ia mengambil lembaran itu dan mulai membacanya. Ternyata, yang dibaca Umar adalah surah Taha. Dengan suara lantang, ia mulai membaca. Umar terus membaca. Kata-kata dalam ayat itu seakan menusuk hatinya. Ia merasa ayat-ayat ini bukanlah buatan manusia. Ada sesuatu yang berbeda, ada keagungan dalam setiap kata yang dibacanya. Tangannya mulai gemetar. Wajahnya yang tadi penuh amarah kini berubah menjadi penuh perenungan. Hatinya bergetar, dadanya sesak, seolah ada sesuatu yang runtuh dalam dirinya. Ketika ia selesai membaca, ia menatap Fatimah dengan mata berkaca-kaca dan berkata, "Di mana Muhammad? Aku ingin menemuinya." Fatimah dan Sa'idi saling berpandangan. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. "Engkau ingin menemuinya untuk membunuhnya?" tanya Fatimah ragu. Umar menggeleng. "Tidak. Aku ingin masuk Islam." Dengan langkah yang lebih ringan, Umar berjalan menuju rumah Al-Arkam, tempat Rasulullah dan para sahabat sering berkumpul. Di depan pintu, Umar mengetuk dengan keras. Di dalam, para sahabat segera waspada. Salah satu sahabat mengintip dan melihat Umar berdiri di depan pintu. Mereka semua ketakutan. "Umar datang, dan ia membawa pedang," bisik salah seorang sahabat. Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah yang juga seorang petarung tangguh, berkata, "Biarkan ia masuk. Jika ia ingin sesuatu yang baik, kita akan menerimanya. Jika ia ingin kejahatan, aku sendiri yang akan menghadapinya." Pintu dibuka. Umar masuk dengan langkah tegap. Di hadapannya, Rasulullah berdiri dengan penuh ketenangan. Umar menatap mata beliau, dan tiba-tiba, semua kebencian yang ia rasakan sirna. "Wahai Rasulullah," kata Umar dengan suara bergetar, "aku datang untuk menyatakan keimananku." Rasulullah tersenyum, lalu mendekati Umar dan meletakkan tangannya di dada Umar.
Dengan penuh ketulusan, Umar mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Suasana hening sejenak. Lalu, terdengar takbir yang menggema. Para sahabat menangis haru. Islam baru saja mendapatkan seorang pembela yang sangat kuat. Sejak hari itu, Umar bin Khattab tidak lagi menjadi musuh Islam. Ia menjadi salah satu pahlawan terbesar Islam yang namanya akan dikenang sepanjang zaman.